Pertama gini dulu ya. Kalau aku lihat nih ini adalah soal ibu dan anak. Yang namanya ibu, apalagi kita itu pernah merasakan sakitnya dalam melahirkan anak itu apapun akan kita lakukan. Apalagi itu adalah seorang anak perempuan, anak wanita, sama kayak saya punya anak wanita ya, anak wanita dan di bawah umur gitu ya. Kalau misalnya dia bilang membatu, mengeras bahwa dia tuh nggak ngakuin, itu sebenarnya sama seperti saya. Waktu saya bandel, mama saya bilang apa? Jangan pulang kamu ya, tidur di luar. Itu sering mama saya lakukan kalau saya bandel ya. Apalagi misalnya saya membawa laki-laki yang mama saya nggak kenal. Mungkin saya bukan di gitu lagi, mungkin akan bapak saya duluan yang datang akan menyikat saya gitu. Ini untung tidak ada bapaknya yang ada di sini, itu mamanya. Menurut aku itu adalah suatu Nikita ini benar, karena bagaimanapun juga ini anak dalam asuhan dia, dalam awasan dia. Apalagi dia membesarkan anak itu sendirian, tanpa ayah, tanpa siapapun, dia tunggal mencari makan buat anaknya, semua dia lakukan buat anaknya. Sampai dia sekolahkan segala macam. Tiba-tiba dia mendengar berita ya yang katanya Hamdan segala macam. Itu siapa? Orang tua mana? Orang tua mana yang gak kaget? Gak usah kan gitu deh. Anak kita aja digoda orang di luar sana, ngadu pulang ke rumah, mami aku dicubit, aku disenggol sama tukang, misal ya, aku disenggol di sana. Gue datengin tuh yang nyenggol laki-laki itu, gue datengin, kok enak banget lu, gue ngegedein anak gue, lu senggol-senggol anak gue gitu loh. Apalagi ini di bawah umur gitu ya. Terus misalnya dia mendengar, ada lagi dia mendengar dari ceritanya bahwa hamil, bahwa ini segala macam, sakit banget. Kita tuh masih ngerasain sakitnya itu gimana ngelahirin gitu loh. Anak kita digituin, kita aja nggak berani mau ngacak-ngacak anak kita. Tiba-tiba orang tanpa hak, tanpa apa, ngacak-ngacak anak kita yang masih di bawah umur. Orang tua mana, mamah mana yang mau merelakan gitu. Segalak-galaknya orang tua, macan aja, singa, anaknya diganggu aja habis. Itu binatang loh. Ini manusia gitu loh. Anaknya digituin, gue rasa sih kalau gue akan lebih parah daripada Nikita. Gue lakuin. Keren sih menurut gue lah, itulah seorang anak menunjukkan, dia menunjukkan dia juga seorang ayah, dia juga seorang emak. Dia benar-benar itu ambil sikapnya itu udah paling benar. Gue acungin jempol ya, walaupun misalnya aku jujur ya, misalnya sama Nikita aku sebelumnya ada masalah. Tapi kalau dalam masalah ini aku dukung banget buat dia. Aku salut banget buat dia. Dia mau mempertahankan maaf ya yang katanya yang di luar-luar sana istilahnya kalau hamil itu kan mahkota anak direbut ya. Kita aja yang sebagai ibu yang mempertahankan anak kita mati-matian, tiba-tiba orang ngerenggut itu. Kalau gue langsung loh, maaf ya, sorry, gue hajar, gue gak peduli itu siapa. Anak gue loh dia acak-acak, gue aja gak berani gitu loh. Keren banget sih menurut gue itu gak ada apa-apanya kalau banding gue. Gak ada salahnya itu, udah keren itu, udah dia jemput anaknya. Oke loh itu, dia jemput anaknya, tapi melalui proses ya, melalui proses itu dia lapor dulu, karena negara hukum kan kita, dia lapor dulu, ini bagaimana tindakan saya. Kalau saya udah nggak pakai lapor, saya hajar aja udah, hukum rimba berlaku. Tapi keren, diri kita masih mau dia memikirkan, saya lapor dulu deh daripada heboh gitu. Jadi itu menurut gue di sini dia smart, dia sebagai ayah, sebagai ibu smart sih, keren, salut. Itu aku bilang, jangankan manusia, binatang aja, harimau aja nunjukin gue ibu lu. Itu kemarin gue bilang, anak kalau disakit apa gitu, anak kita nih ibu, beda sama bapak ya. Kasih ibu tuh sepanjang zaman. Kan ada istilah, kasih ayah sepanjang galah, kasih ibu sepanjang zaman. Selagi lu masih hidup, selagi zaman masih ada, itu masih ada kasih ibu di sana. Gitu loh. Gak ada yang bisa ngebatasin kasih ibu itu sepanjang zaman, apapun akan dia terjang untuk anak gadisnya. Kalau menjaga anak gadis sama dengan menjaga, lebih parah daripada sekandang kerbau. Kan ada istilahnya kan, sekandang kerbau lebih parah. Tiba-tiba dia gini, dia akan lakukan apapun. Itu aku rasa menurut kita bayangin ya, dia membesarkan anakku sendirian, ya. Bagaimana bebannya dia harus memikirkan untuk masa depan anaknya. Harusnya kan perempuan itu tidak memikirkan masa depan anak, laki ya. Yang ada suami yang memberikan masa depan untuk anak, kita tinggal tenang-tenang. Tapi dia berjuang sendiri. Dia harus memikirkan masa depan anaknya, dia harus memikirkan uang sekolah anaknya. Anaknya juga bukan satu, ada dua. Dia memikirkan di sini, dia memikirkan lagi di sini. Bagaimana ini anak saya yang dua, gitu. Jadi kalau kalau saya di sebagainya nih kita ini, menurut saya sih apapun yang dilakukan seorang ibu yang
yang merasa anak gadisnya di bawah umur dibeginiin seperti yang kita lihat-lihat cerita, sah-sah aja apa yang dia lakukan. Apapun dia lakukan itu sah menurut gue. Malah kalau gue akan jauh lebih parah gitu. Jadi kayak apa? Ini pembelajaran juga buat ibu-ibu di luar sana gitu loh. Sebelum, kan ngeri anak kita bergaul sama siapa, kita nggak tahu siapa ada orangnya. Laki-laki pula yang dibawa, maaf ya, laki-laki dibawa. Seganteng apapun laki-laki dibawa, kalau kita nggak kenal, pikiran kita ada macam-macam. Anak kita keluar rumah jam 6 nggak pulang maghrib, pikiran kita ada macam-macam. Ini apa keluar negeri loh. Sampai disuruh di sana nanti ada lagi yang mengaku-ngaku segala macam. Secara kita tahu anak kita bukannya kita nggak mati-matian membesar kayak dia, bukan nggak mati-matian membesarkan, apapun akan dia kasih demi anaknya. Sekolah anak tiba-tiba ada orang mengaku-ngaku tuh anaknya, kok enak bener. Kalau gue udah nggak gue pandang, gue datangin. Kalau ini kita ini masih mungkin dia menjaga juga namanya gitu, menjaga juga nanti perasaan adik-adiknya ya. Jadi banyak yang dia jaga di sini gitu, banyak yang dia patuhin. Kalau ibu nggak ada, hukum alam aja berlaku, bos. Kalau anak gue diaku di luar sana, gue datangin itu mamanya, siapa yang ngaku-ngaku anak ini gue, gue masih merasakan sakitnya bagaimana. Lu ngaku-ngaku anak lu, kapan lu kasih makan, kapan lu ini. Beban penderitaan orang tua tunggal sama orang tua dua tuh beda. Jauh beda, di mana kita di situ di hujat-hujatan orang, di mana kita juga mina, di mana kita tahu lah anak kita ini akan timpang, sayapnya itu timpang, dia kurang kasih sayang ayah. Nah di situ yang dia berikan, dia berusaha memberikan apapun yang dia berikan supaya anak ini nggak timpang. Terus anaknya itu begini, sekarang diaku-aku orang, terus namanya anak di bawah umur, apapun pikirannya kan belum seperti orang yang udah dewasa. Dia diiming-iming aja, sama kayak diiming-iming aja pun dia akan ngikut, karena dia saya lihat di sini orang-orang dewasa yang pinter nih memanfaatkan nih anak. Ini anak nih masih kayak anak kita yang masih belum ngerti apa-apa, tapi dimanfaati oleh orang-orang dewasa di luar sana. Ibu mana yang mau? Ibu mana yang rela anaknya digituin gitu loh. Jadi aku ngelihatnya ini jauh lebih keren. Misalnya ya ada sekarang di luar sana orang yang nggak pernah ngerti perasaan seorang ibu. Itu dia tidak pernah melahirkan seorang anak. Coba dia merasakan lahir seorang anak, dia digituin orang, mau nggak? Kalau ada di luar sana membela memusuhin kita dengan tingkahnya seperti ini, dengan ini. Kalau anaknya digituin mau nggak? Mau nggak? Pasti nggak bakal ada yang mau. Hukum rimba berlaku, bos. Dia masih lumayan itu, masih matuin peraturan-peraturan segala macam, dengan pihak kepolisian berkoordinasi dengan apa ini. Keren loh. Kalau aku melihat Loli ini di sini, Loli ini baru cinta pertama kali ya. Baru cinta pertama, baru merasakan kasih sayang manis. Mana lagi yang dia cinta ini jauh di atas dia umurnya ya. Saya rasa jadi kayak dicuci otaknya. Apalagi misal kita nggak tahu yang dilakukan mereka. Oh mama lu galak, oh ini. Ya namanya anak-anak di bawah umur, apapun yang dia jelekin anak ya, kayak anak aku dijelekin misalnya, jangan ikut mama lu, nanti mama lu gini, anak itu biasanya akan ngikut gitu loh. Makanya saya bilang di luar sana orang-orang yang dewasa ini yang nggak bertanggung jawab sama ini anak juga kalau dibilang anak durhaka, aku belum pantas gitu jemput ini anak durhaka, karena dia hanya otaknya udah dicuci di luar sana, bilang oh mama lu begini, oh mama lu begini, diberi kenikmatan yang semu gitu loh. Ya namanya anak remaja, kalau mamanya marah dikit ada di luar sana bujuk-bujuk, dia pasti akan ngikut yang bujuk-bujuk itu. Karena dia nggak tahu yang bujuk itu benar apa enggak. Yang dia tahu mamanya aja yang salah, gitu loh. Ini posisinya mudah-mudahan Loli ini kemarin dengan kecuci otak hampir 2 tahun ya. Otaknya kecuci di luar sana, mudah-mudahan dengan pinter ditarik kembali ke dalam rumah, dipaksa, ditarik. Mungkin nanti dia akan berpikir, dijauhkan dulu dari sumbernya. Ini apa nih sumbernya? Cinta kan? Cinta, namanya cinta masih cinta di bawah umur. Cinta-cintaan gitu-gitu aja kan, belum ada pertanggungjawaban, belum ada memikir masa depan bagaimana, belum memikirkan apa kejadian di mana, kan masih enjoy aja dengan cinta-cintaan ini gitu loh. Kasihan Rian, kalau aku kasihan Loli di sini. Kasihannya itu dia sudah dipengaruhi sama orang-orang dewasa yang di luar sana nggak bertanggung jawab. Sudah cuci otak ya, membenci mamahnya. Secara kalau dia nanti akan menyesal bahwa begitu besarnya pengorbanan mamanya buat dia dengan segala macam dilakukan demi lu sekolah, lu keren, biarin gue yang begini deh, lu tetep. Itu kan menurut aku apa ya,
Loli ini belum mengetahui atau belum, karena terlalu banyak yang mencuci otaknya, ditambah lagi dia mempunyai rasa yang lagi berbunga-bunga, apapun akan diterjang. Karena yang merasa ini idola gue, siapapun yang melarang gue ke sini akan jadi musuh gue. Mau mama gue pun jadi yang menghalangin gue ke sini akan jadi musuh gue. Kan itu saat itu di sini. Kayak kita lah dulu, kita sayang sama orang, dilarang mama kita kabur tuh. Kita pikir mama kita jahat sama kita. Padahal mana ada sih orang tua yang jahat, apalagi seorang ibu. Gak ada yang jahat sama anak. Tapi kita berpikir, oh mama gue jahat banget, mau misahin gue lagi sayang-sayangnya nih begini. Kan cintanya cinta apa? Cinta monyet kan? Kalau dibilang cinta monyet kan? Cinta hanya kesenangan-kesenangan. Tapi kan Loli belum nyampe ke situ. Belum nyampe ke situ pikirnya, karena dia masih di bawah umur. Masih anak-anak. Masih istilahnya. Cuman kan saya bilang, kok justru orang yang udah dewasa nih kok mau sih mencintai anak di bawah umur gitu loh. Ini anak kan pikirannya belum matang. Belum kalau bisa dibilang belum apa ya, belum tahu yang mana yang buruk, yang mana yang bagus. Yang dia lihat, oh dia memberikan kasih sayang buat gue, dia memberikan ini buat gue, apapun akan gue berikan buat dia. Sampai saya baca-baca kayak misalnya, kan kamu yang pakai uang itu gitu kan, buat si laki-laki itu kan kamu yang pakai uang itu, karena dia merasa dia masih diiming-iming nih, dan dia masih merasakan gampang kok cari duit, oh gampang, masih memikirkan masa depannya kemana, dia malah mengerti. Justru harusnya pihak keluarga laki-laki ini yang harus menasehatin. Apalagi nih cewek masih di bawah umur nggak pulang ke orang tuanya. Harusnya pulang nak. Kalau orang bener ya, maaf ya, apa aku nggak tahu apa udah dinasehatin apa enggak, saya nggak tahu. Harusnya disarankan pulang. Pulang nak, jangan dianterin. Kalau dianterin lebih ngamuk lah mamanya, siapa lu nganter-nganterin anak gue? Biarin pulang, dia kan tahu rumahnya di mana. Biarin pulang sendiri. Biarin dia sama mamanya. Jangan ditemenin. Ditemenin itu yang membuat kita meradang. Udah tahu nih kita nggak suka sama nih laki. Tambah lagi ditemenin. Emang ini istri lu? Emang lu udah nikah kan gitu jatuhnya kan? Makin meradang lah. Nih kita ngeliat anaknya ditemenin berdua. Siapa nemenin lo? Gua nggak pernah merasa ngawinin lu. Gua nggak pernah, lu masih di bawah umur lu ditemenin sama tuh cowok kan? Apa maksud aku, ini harusnya ada yang memberitahu nih buat laki-laki ini, jangan terlalu apa ya, terlalu jauh melangkah. Ini bukan siapa-siapa lo, dipinang juga belum, diminta juga sama orang tuanya belum. Kok enak-enak aja lu nganterin, kayak orang udah pasang suami istri berkunjung ke rumah orang tua, kan beda. Kecuali dia udah nikah, dinikahkan, datang bersama suaminya, diusir, tuh baru nih kita ngawur. Nah ini kan belum ada nih, kita belum merasa dia menikahi anaknya. Anaknya masih di bawah umur, harusnya sekolah. Kok tiba-tiba bawa datang laki-laki? Wajar sih menurut aku, kalau seorang ibu tiba-tiba begini sifatnya meradang. Aku tuh merasa juga membesarkan anak tuh seorang diri. Aku tahu sakitnya membesarkan anak itu, nggak ada ayah, nggak ada suami di samping aku. Membesarkan seorang anak gadis tuh menurut aku tuh berat banget. Jadi aku merasakan apa yang dirasakan Nikita. Jadi buat Nikita, walaupun kita pernah berseteru ya, tapi menurut gue lu keren dalam posisi ini, sifat lu keren banget. Gue juga akan melakukan hal yang sama, karena gue jangan besar anak gue sendirian. Gue melakukan juga apa seperti lu lakukan. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Asal anak kita bisa sekolah, asal anak kita bisa happy, asal anak kita bisa senang. Gitu loh. Jadi gue ngerasain banget apa yang lu rasakan. Lu ngerasakan sakit anak lu direnggut seperti yang kita lihat. Misalnya kalau benar itu anak lu hamil, perawat anak lu direnggut, gila. Gue justru sebenarnya pengen meluk lu gitu loh. Karena gue bercermin, jika anak gue begitu gimana, karena gue tahu membesarkan anak sendiri tuh gak enak. Kita nggak bisa berdiskusi ke siapapun. Di saat kita stres, di saat kita apa, kita nggak tahu. Tiba-tiba anak kita bawa masalah. Aku pengen banget meluk kamu. Aku pengen banget. Ini aku juga jadi belajar. Jangan sampai anak aku seperti yang kamu alamin gitu loh. Aku berdamai dengan diri aku sendiri. Memang sebenarnya dalam hati aku ada kekesalan. Mungkin juga kamu ada kesal sama aku juga ada kesal. Memang sebenarnya aku sama kamu tidak pernah bermasalah, ya. Anak gitu ya.
Tapi dalam soal ini aku dukung kamu. Aku tahu penderitaan kamu sama kayak aku. Aku tahu apa yang kamu rasain saat ini. Hati kamu aku tahu, tapi kamu keren. Kamu keren banget. Kalau aku udah aku tabrak semua itu. Aku lakukan apapun hukum rimba. Tapi kalau kamu keren, masih berpikir untuk bagaimana. Salut aku buat kamu. Semoga dengan kasus ini kamu jauh lebih baik, lebih elegan, lebih elok. Lakukan apa yang kamu memperjuangkan hak anak kamu memperjuangkan darah daging kamu. Keren banget sih, salut gue ya. Kalau ada misalnya pun memang aku salah atau apa, aku minta maaf. Ternyata kamu adalah ibu yang hebat buat aku, kamu adalah ibu tunggal yang keren buat aku. Salut aku. Anak saya mengatakan aja saya sakit banget tuh. Misalnya saya suruh, Tasya ambilin ini, nggak mau, mami males. Sakitnya minta ampun tuh. Sampai aku pernah berkata, ya Allah, mami tuh masih ngerasain sakitnya kamu, lahiran kamu, tau nggak? Apalagi dengan waktu, kalau dengan kayak gini, membangkang gini, aku sih, itu aku bilang, aku nggak bisa nyalain Loli. Tapi mungkin juga Loli dicuci otaknya. Bagaimanapun juga, aku tidak. Memang Loli salah, tapi aku yakin itu bukan dari hatinya. Dari namanya remaja yang lagi cintaan, dia pasti akan membela siapa yang mencintai dia. Karena kan masih semu semuanya. Dia belum tahu cinta sejati itu, belum tahu kalau seorang Loli masih kecil, masih di bawah umur gini kan. Cinta sejati itu ada di ibunya, dia tuh nggak tahu gitu loh. Jadi netizen pun bilang kalau misalnya mengatakan bahwa lebih parah dari Malin Kundang, itu haknya netizen juga, karena melihatnya memang dia mau istilahnya menggila-gila, menghina-hina mamahnya, sampai bilang berapa kali gila lo gitu-gitu. Itu menurut aku wajar kalau orang juga bilang dia lebih parah dari Malin Kundang. Tapi yang aku lihat, Loli ini sebenarnya anaknya baik gitu loh. Bukan aku baik, tapi itulah aku bilang, dia sudah terlalu banyak dicuci otaknya. Mudah-mudahan dengan adanya sekarang ada di Nikita, ada di paling enggak walaupun belum diperlukan Nikita, tapi ada di lingkungannya Niki, mudah-mudahan seminggu 2 minggu dia sudah agak normal lagi, agak berpikir yang lebih logika, agak lebih melihat lagi mamahnya, agak lebih melihat lagi adik-adiknya. Dia jangan menjadi contoh yang tidak baik buat adik-adiknya. Karena perempuan ini, apalagi di perempuan yang gede, itu adalah pengganti mamah di saat mamah kita udah nggak ada gitu loh. Mudah-mudahan Loli akan kembali sekolah lagi, dan Nikita juga aku berharap bisa kumpul lagi dengan Loli. Mungkin yang kemarin-kemarin kita misalnya emosi wajar, aku berharap mereka akan jauh lebih baik lagi. Dan Loli, aku tidak pernah mau ngejar Loli. Memang Loli saat ini salah, tapi ada di belakang kenapa dia begitu melakukannya gitu. Jadi aku berharap semoga ini anak dan ibu ini nyatu kembali. Loli kembali lagi mencintai ibunya, karena kan banyak podcast sebelumnya Loli begitu sayang sama ibunya kan, sebelum otaknya dicuci gitu loh. Jadi semoga Nikita juga nanti mulai rangkul lagi anakmu sayang, dirangkul Loli, tenangin Loli. Bagaimanapun juga teman yang baik bercerita itu seorang gadis adalah ibunya yang benar-benar tulus mengasihin. Teman sekalipun itu tidak ada yang tulus selain kasih ibu ke anak gadis. Hati-hati sebenarnya. Loli nanti akan lebih tahu lah, lebih dewasa, lebih pinter gitu ya Loli ya. Jadi istilahnya Malin Kundang itu sebenarnya nggak ada, karena pengaruh dari orang-orang yang mempengaruhi dia, orang-orang dewasa yang mempengaruhi dia. Itu sih menurut aku, Mas. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.